Oke, sekarang kita masuk ke batuan sedimen. Batuan sedimen itu memiliki karakteristik yang khas. Yang pertama itu berlapis, kemudian ada struktur sedimen, dan biasanya mengandung fosil. Jadi kalau kita melihat perlapisan seperti ini, batuan yang berlapis-lapis, kita bisa menduga bahwa batuan itu adalah batuan sedimen. Tapi hati-hati, batuan beku juga bisa memperlihatkan perlapisan. Batuan metamorf juga bisa memperlihatkan perlapisan. Makanya hati-hati. Pastikan betul bahwa perlapisan yang kita lihat adalah perlapisan dari batuan sedimen. Oke. Kemudian jenisnya ada bermacam-macam. Ada yang sifatnya plastik atau pecahan, ada yang sifatnya organik, kemudian ada yang sifatnya kimiawi. Nah, cara mendeskripsikannya, saya ingatkan kembali. Untuk batuan sedimen, ini adalah sifat-sifatnya untuk dideskripsi. Campurannya terdiri dari apa, fragmennya apa, semennya apa saja. Semen itu ada 4 macam. Yang pertama semen kalsit, yang kedua semen silika, yang ketiga semen oksida besi, yang keempat adalah semennya berupa lempung. Kalau untuk kalsit itu gampang, tinggal kita kasih HCl dia ngecos. Kalau untuk silika biasanya agak keras. Kalau dia oksida besi, dia warnanya seperti oksidasi ya, seperti besi berkarat lah. Dan kalau lempung dia agak putih. Kemudian warnanya, pemilahannya bagaimana, apakah pemilahan baik, sangat baik, buruk dan lain-lain, bentuk butirnya gimana, kemasnya seperti apa, apakah dia tertutup atau terbuka, porositas seperti apa, besar butirnya apa. Nah ini tolong diperhatikan dan dipahami betul, sehingga ketika Anda nanti menemukan batuan sedimen di lapangan, tidak ada yang, pastikan tidak ada yang terskip. Nah, batuan sedimen ini sebenarnya paling gampang untuk penamaan, karena batuan sedimen dinamakan berdasarkan ukuran butirnya. Misalkan ukuran butirnya pasir, nama batunya jadi batu pasir. Ukuran butirnya lempung, nama batunya jadi batu lempung, dan seterusnya. Nah, jadi ini ada beberapa sedimen ukuran butir yang saya kasih. Nah, ini contohnya kalau very poor, sangat buruk, sortasi sangat buruk. Yang ini adalah sortasi sangat baik, jadi ukuran butirnya relatif seragam, seragam lah. Nah, tolong diperhatikan bahwa apakah kalau kita mendapatkan batuan dengan ukuran butir lempung, sortasinya baik atau buruk? Jawabannya adalah sangat baik. Coba kita lihat sortasi pemilahan. Oleh sebab itu, batu lempung di sini pemilahannya tidak perlu dideskripsikan, karena ketika kita sudah mengatakan bahwa ukuran butir lempung dan batuannya adalah batu lempung, sudah pasti pemilahannya sangat baik, karena ukuran butirnya sangat-sangat kecil dan dia tidak mungkin seragam ukuran butirnya. Seperti itu. Kemudian ada sphericity dan roundness ya. Roundness itu kebundaran, kalau sphericity itu kebulatan. Jadi ini high sphericity, ini kebulatannya tinggi, baik, tapi roundness-nya jelek. Roundness itu kebundaran, semakin membundar dia, semakin berbentuk bola, artinya dia semakin membundar baik. Nah ini walaupun ini tidak halus atau tidak bundar, tetapi dia relatif bulat, menandakan bahwa sphericity-nya atau kebulatannya menjadi baik. Nah, kalau di sini roundness-nya baik, tetapi sphericity-nya atau kebulatannya jelek. Tolong diperhatikan bahwa setiap tekstur yang kita deskripsikan pada batuan sedimen itu dapat menginterpretasikan sesuatu. Contohnya seperti ini. Kalau kita mendeskripsikan ukuran dan bentuk butir, jadi ukuran butir yang lebih
kasar atau lebih besar ukuran butirnya, misalkan batuan konglomerat ataupun breksi ya, artinya ukuran butirnya masih sangat besar, bisa bongkar dan lain-lain, itu menandakan bahwa dia ditransportasi masih dekat dengan sumbernya. Kemudian berikutnya adalah fungsi dari jarak dan mekanisme transportasi. Bentuk butir, kemudian sortasi, pemilahan. Jadi ibaratnya kalau dia tersortasi buruk, artinya masih ditransportasikan pada waktu yang relatif pendek, sehingga belum sempat tersorting lebih baik lagi. Jadi semakin lama dia mengalami transportasi, maka dia sortasinya akan semakin baik. Nah, seperti itu. Jadi ada interpretasinya, tergantung dari mekanisme pengendapan, apakah dia arusnya traksi ataukah arusnya turbidit. Kalau yang arus turbidit dengan viskositas tinggi, biasanya dia akan memberikan batuan sedimen dengan sortasi yang relatif buruk. Karena itu bisa diinterpretasikan nih, ketika kita mendeskripsikan batuan sedimen, misalnya kita mendapatkan breksi sortasi buruk, artinya apa? Kemungkinan besar diendapkan pada mekanisme transportasi dengan arus yang turbidit. Nah, klasifikasinya ada yang jenisnya detrital atau plastik ya. Plastik itu yang pecahan, jadi ada batu pasir yang ukuran butirnya verify itu sangat baik, ini 1/26, artinya ini ukuran butir lempung ya. Batunya ada shale atau batu lempung, kemudian ada batu lanau, ada batu pasir. Tolong hati-hati, pasir, lempung, lanau itu merupakan ukuran butir. Jadi kalau ditanya nama batunya, sebutkanlah batu pasir, batu lempung atau batu lanau. Bukan pasir, lempung atau lanau. Berikutnya ada juga batuan sedimen, tetapi dia diendapkan secara kimiawi. Contohnya kalau kita punya mata air panas ya, di mata air panas itu biasanya mata air panas tersebut membawa mineral-mineral terlarut. Jadi seperti mineral kuarsanya atau SiO2-nya, karena airnya panas, dia terlarut di dalam air panasnya. Tapi ketika dia membentuk mata air panas di permukaan, lama-lama kuarsanya mengendap dan menjadi batuan. Itu juga sebagai batuan sedimen karena mekanismenya pengendapan. Tapi diendapkan secara kimiawi, tidak secara klastik atau detrital seperti batu pasir dan lain-lain. Itu adalah batuan sedimen kimiawi. Contohnya seperti itu. Kemudian ada gypsum, sama prosesnya karena evaporasi, ada halut dan lain-lain. Kemudian ada yang berikutnya yang organik, itu ada batu gamping, terbentuk karena terumbu karang ya. Di terumbu karang lama kelamaan terumbu karangnya mengendap, lama kelamaan keras dan menjadi batu. Akhirnya dia membentuk batu gamping, tapi yang sifatnya organik atau bioklastik. Nah, jadi ketika Anda telah mendeskripsikan batuan sedimen dan memetakan suatu daerah misalnya gitu ya, Anda diharapkan dapat menginterpretasikan lingkungan terbentuknya daerah tersebut. Nah, itu dilihat dengan diinterpretasikan dengan melihat struktur sedimen, bisa dengan teksturnya dan lain-lain, sehingga kita bisa menginterpretasikan bahwa kira-kira apakah batuan itu terendapkan di laut dalam, apakah dia diendapkan pada lingkungan darat dan lain-lain. Anda dituntut untuk mengetahui itu ketika nanti Anda berada di karang sambung. Oke, ini misalkan contohnya ada marine ya. Jadi kalau marine tergantung di mana daerahnya. Misalkan pada daerah pantai biasanya akan diendapkan batuan dengan ukuran butir pasir, karena di pantai banyak pasir kan. Ibaratnya kalau di pantai banyak pasir, lama kelamaan pantainya mengendap, tertimbun pantai di pasirnya, lama kelamaan menjadi batu, itu akan menjadi batu pasir. Tapi batu pasir tidak hanya di pantai. Jadi artinya apa? Ketika kita menemukan batu pasir, kita tidak bisa langsung mengatakan bahwa lingkungan pengendapannya adalah di pantai. Jadi bisa seperti itu. Jadi kita harus menemukan karakteristik lain
dan struktur-struktur lain yang ada pada batuan itu untuk mendukung interpretasi kita. Berikutnya ada lingkungan fluvial, mungkin kita temukan oxbow lake, floodplain, dan lain-lain. Dan masing-masing lingkungan pengendapan ini memiliki fasies yang berbeda-beda, sehingga ketika kita menemukan fasies sedimentasi, barulah kita bisa mengatakan bahwa confirm daerah itu terbentuk pada lingkungan itu, seperti itu. Kemudian ini kalau kita lihat dari gunung sampai ke laut dalam, itu ada alluvial fan, kemudian ada sistem fluvial, stream, ini yang stream fasies atau aliran, kemudian ada yang estuarin, kemudian ada yang di pantai, kemudian ada yang di laut. Jadi ini lingkungan pengendapan dari gunung sampai ke darat, sampai ke laut. Nah, kemudian struktur sedimen, jangan lupa ketika Anda mengamati singkapan batuan sedimen di lapangan, jangan lupa untuk mencatatkan struktur sedimen, karena ini menjadi informasi yang sangat penting untuk menginterpretasi nanti. Ada yang load cast, kemudian ada graded bedding, ada cross bedding, ada cross laminasi, paralel laminasi, dan lain sebagainya. Jangan lupa untuk mencatatkan. Kemudian kalau Anda menemukan fosil juga harus dicatat, karena itu bisa membantu kita untuk menambah data umur nanti. Siapa tahu kita mau mencari umurnya, terbentuk pada rentang waktu kapan, ataupun kita menemukan fosil jejak yang ada di batuan sedimen ini, semua data itu harus dicatat. Nah, ini beberapa contoh batuan sedimen. Ini adalah konglomerat ya, ini sistemnya alluvial, jadi ini adalah sungainya sekarang. Ini diendapkan ya, semakin diendapkan, tapi ini sepertinya belum terkonsolidasi, artinya dia masih dalam bentuk alluvial. Pada sistem alluvial, pada sistem sungai. Lama kelamaan kalau ini mengendap dan mengeras, ini kan akan menjadi batu nih. Nah, inilah yang menjadi batuan apa? Konglomerat. Ini contohnya. Ini ada batu lempung. Ini banyak sekali ditemuin nanti batu lempung yang sifatnya bersisik, scaly clay di karang sambung. Nah, ini adalah batu gamping yang kaya dengan fosil. Kemudian ini juga struktur sedimen, gejala-gejala seperti ini harus Anda catatkan, sehingga kalaupun Anda bingung, catatlah dulu, kemudian ambil fotonya. Diharapkan nanti Anda bisa berdiskusi di kampus dengan teman-teman ataupun dengan dosen, seperti itu. Oke, berikutnya tentang batuan metamorf. Bagaimana kita tahu bahwa batuan metamorf itu merupakan batuan ubahan dari batuan asal atau protolit yang dia mengalami kenaikan temperatur ataupun tekanan ataupun kenaikan keduanya, sehingga berubah bentuk menjadi batuan yang baru, yaitu batuan metamorf. Nah, perlu diingat bahwa proses metamorfisme ini terbentuk pada pada kondisi yang padat, pada fase padat. Kemudian isokimia, sehingga proses itu menghasilkan adanya reorientasi kristal. Jadi kalau kita memiliki kristal granit di sini yang awalnya acak seperti ini, karena dia mengalami tekanan dari tangan ke sini, dia mengalami proses reorientasi. Kemudian bisa juga mengalami proses rekristalisasi. Jadi kristalnya di-arrange lagi. Kemudian juga bisa menghasilkan mineral baru. Tapi jangan salah, jangan dilupakan bahwa batuannya berubah tapi dalam kondisi isokimia, jadi komposisi kimianya tidak berubah. Jadi ada 3 tipe secara umum ya. Yang pertama thermal, artinya kena panas saja, karena tadi definisinya adalah tekanan naik, temperatur naik, atau keduanya naik.
Ini thermal saja yang tinggi. Jadi pada intrusi magma, kalau kita punya intrusi magma, batuan di sekitarnya bisa mengalami metamorfisme kontak. Kemudian ada yang kedua, metamorfisme dinamis. Ini terjadi pada zona pergeseran atau pergerakan patahan. Karena dia bergerak ya, sama seperti ini, bergerak bisa tertekan sehingga dia mengalami proses reorientasi. Kemudian yang berikutnya ini tekanan yang lebih berperan. Kalau yang di sini ada yang regional, yang ketiga itu yang berperan adalah temperatur dan tekanannya sama-sama naik. Biasanya terjadi pada daerah yang cukup regional yang berhubungan pada lingkungan tektonik, misalkan adanya pembentukan pegunungan ataupun penunjaman. Nah, contohnya seperti ini, ada zona boreal ya di sini. Di sini tekanannya rendah, temperaturnya rendah, tapi cukup itu lebih tinggi dibandingkan temperatur dan tekanan dari diagenesis atau pembentukan batuan sedimen. Sudah masuk ke zona metamorfisme. Kemudian yang berikutnya ada yang kedua di sini, tekanannya tinggi tapi temperaturnya relatif rendah karena dia ada airnya. Ini adalah garis temperatur ya. Artinya semakin ke bawah sini, artinya pada daerah ini relatif lebih dingin dibanding. Sedangkan pada daerah ini sama temperaturnya, sehingga pada daerah ini relatif lebih dingin. Oke, yang berikutnya di sini nanti lagi fasenya. Kemudian berikutnya ada daerah sini temperaturnya tinggi karena di sini ada intrusi yang biasanya. Kemudian semakin ke bawah ini temperatur tinggi, tekanan tinggi. Di sini sudah mulai memasuki zona melting. Kalau dia melting, artinya batu metamorf itu melting, dia fasenya berubah dari fase padat ke fase cair. Artinya dia sudah berubah menjadi magma. Ketika magma yang membeku, maka akan menjadi batuan beku lagi. Itulah kenapa batuan metamorf itu perubahannya hanya dalam fase padat. Karena kalau sudah fase cair, dia sudah berubah menjadi magma. Nah, klasifikasinya atau penamaannya sangat gampang. Yang pertama yaitu berdasarkan foliasi, dan yang kedua tidak ada foliasi, hanya dari situ. Batu metamorf itu ada foliasi dan non foliasi. Yang foliasi meningkat dari atas ke bawah, kita punya slate di sini, teksturnya seperti ini. Kalau kita punya batu lempung ya, mirip teksturnya seperti ini, tapi dia agak keras ya, karena dia mengalami tekanan ya. Yang ini foliasi artinya terbentuk foliasi karena ada pengaruh tekanan. Kalau dia tidak terkena tekanan, tidak akan terbentuk foliasi seperti ini. Nah, berikutnya ada fillet ya. Kalau fillet itu mulai memperlihatkan struktur yang wavy seperti ini. Kemudian di sini ukuran butirnya relatif halus dibandingkan dengan skis. Kalau skis semakin meningkat ya, sini mikanya semakin meningkat, mika semakin dominan. Di sini ukuran kristalnya atau ukuran butirnya semakin kasar di sini. Kemudian kalau gneis itu sudah mulai terjadi bending atau pemisahan atau segregasi seperti ini antara mineral yang sekelompok dengan kelompok lain. Kalau kita lihat di sini ada yang hitam dan ada yang putih. Berikutnya ada yang non foliasi. Ini terbentuk karena kena panas, temperaturnya naik, ada marble, perubahan dari batu gamping ya. Jadi kalau batu gamping kena intrusi karena dia kepanasan lama-lama, dia berubah menjadi marble. Jadi struktur kristalnya itu sudah berubah, kontak antar butirnya itu sudah berubah. Kemudian ada quartzite, asalnya dari batu pasir kuarsa. Kemudian ada hornfels, ini very fine grain, artinya dia terkena temperatur dari shell ini, jadi dia semakin kompak. Nah, ini batuan metamorf yang memperlihatkan foliasi. Kalau kita lihat di sini, kita bisa lihat kalau dari samping kita lihat adanya orientasinya atau foliasi antara mineral yang sifatnya clayty atau berlembar dan menjarum. Menjarum itu adalah nematoblastik. Kalau yang ini nama mineralnya, teksturnya adalah lepidoblastik. Yang satu pipih, yang satu berlembar. Nah, kalau kita lihat dari samping, semuanya seperti kelihatan berorientasi memanjang. Padahal kalau kita lihat dari atas, ternyata yang clayty ini, yang lepidoblastik ini dia pipih mineralnya.
Nah, ini teksturnya ada yang granoblastik. Jadi tekstur pada batuan metamorf itu ada dua. Pertama homeoblastik, kalau dia teksturnya hanya satu saja. Kemudian ada heteroblastik kalau lebih dari satu. Seperti ini, kalau lebih dari satu artinya ada yang granulepido, yang granulnya ini terdiri dari mineral apa saja, yang lepidonya ini terdiri dari mineral apa saja. Atau lepidoblastik saja atau nematoblastik saja, yang ini menjarum, yang ini pipih ya mineralnya. Biasanya mineral-mineral mika, kemudian ini bisa piroksen dan lain-lain. Kemudian ada juga porfiroblastik, sama kalau di batuan beku kita punya porfiritik. Kalau di batuan metamorf kita punya porfiroblastik. Jadi porfiroblastiknya terdiri dari apa? Porfiroblastik ini adalah porfiroblastnya. Misalkan terdiri dari mineral garnet. Kemudian mineral yang nematoblastnya terdiri dari mineral mika seperti lepidoblasnya terdiri dari mineral mika seperti itu. Nah, penamaannya yang tak berfoliasi atau non foliasi ada hornfels, quartzite, marmer dan lain-lain, afibolit, granulit. Kemudian untuk yang foliasi ada dinamakan berdasarkan foliasinya, dan biasanya ditambahkan mineral-mineral yang dominan. Misalkan kita punya skis, kehadiran mikanya melimpah, kita bisa namakan bahwa mineral itu adalah batuan itu adalah skis mika. Ataupun jika kloridnya melimpah, namanya sebagai skis klorid, dan seterusnya. Ini sama seperti tadi, slate, filip, dan ini derajat metamorfismenya dari atas ke bawah semakin meningkat. Jadi gneis akan mengalami metamorfisme yang lebih tinggi, artinya temperatur dan tekanannya semakin tinggi gneis dibandingkan dengan slate. Ini yang foliasi. Nah, seperti ini, semakin ke bawah temperatur semakin meningkat, tekanan semakin meningkat. Ini bisa kita katakan yang gneis itu adalah high grade atau derajatnya derajat tinggi dari metamorfisme dibandingkan slate ini tadi. Nah, kemudian ini adalah zona metamorfisme ya. Kalau ini ada grade-nya, low grade, intermediate, high grade, ini nama batuannya. Ini parent rocknya atau batuan asalnya atau protolitnya. Nah, ternyata ada beberapa mineral yang hanya bisa terbentuk pada temperatur tertentu pada zona metamorfisme, seperti contohnya klorid. Jadi klorid akan muncul pada low grade, tapi dia tidak akan muncul pada temperatur ini, dia tidak akan muncul lagi. Artinya sudah berubah, tidak akan berbentuk seperti klorid. Artinya ketika kita mendeskripsikan suatu batuan metamorf, misalkan kita mendapatkan adanya silimanit pada batuan metamorf itu, sehingga kita bisa menginterpretasikan bahwa batuan itu terbentuk pada lingkungan yang derajat tinggi, seperti itu. Nah, ini beberapa contohnya, ada slate ya, contohnya seperti ini mirip seperti lempung, cuman dia lebih kompak dibandingkan dengan batu lempung. Kemudian ada fillet ya. Ini fillet ini seperti yang saya katakan tadi, dia terlihat wavy lamination-nya itu tadi. Nah, skis ini paling gampangnya yang terlihat adalah mineral mikanya sudah melimpah. Artinya mika itu bisa dideskripsikan dengan cara melihat kilapnya. Kilapnya sangat khas, yaitu seperti kilap minyak. Artinya kalau kita menggosokkan pensil di kertas ya, kalau dulu kita masih SD sering menggosokkan pensil di kertas, kemudian pensilnya kita coel pakai tangan, nah kilapnya seperti itu, jadi kilap minyak seperti itu, itulah kilap mika. Dari sini cukup banyak kelihatan. Kemudian kalau gneis sudah mulai memperlihatkan bending ya, pemisahan antara mineral yang kalau di sini ada yang hitam, kemudian ada yang putih. Kemudian ada yang non foliasi, ada quartzite, ada marmer, grafit, serpentinit dan lain-lain. Nah, berikutnya adalah fases metamorfisme. Nah, di sini. Jadi kalau kita punya gradien geotermal ya, di sini yang B ini gradien geotermalnya normal. Yang A, pada zona A, hornfels akan terbentuk
pada temperatur tinggi ya, hornfels akan terbentuk pada temperatur tinggi, tekanannya rendah. Kemudian untuk yang lainnya, zeolit, greenschist, fasies amfibolit, granulit akan terbentuk pada gradien geothermal normal. Artinya dari zeolit semakin meningkat sampai ke granulit pada gradien geothermal yang normal. Tapi di fasies yang blueschist dan ekologit ini kita mendapatkan daerah pada temperatur yang rendah tapi tekanan tinggi. Artinya wilayah ini hanya akan terbentuk pada daerah subduksi. Kalau kita lihat di awal tadi, nah di sini ya, kalau kita bisa lihat di sini, zona ekologit dan zona blueschist ini adalah daerah yang temperaturnya relatif rendah tapi tekanannya sangat tinggi. Artinya apa? Ketika kita mendapatkan batuan nanti, misalkan di Karang Sambung nih, kita ketemu batuan yang berbentuk blueschist. Blueschist ini schist biru ya. Kita memiliki schist tapi warnanya relatif biru. Kenapa biru? Karena mineralnya terdiri dari mineral-mineral yang berwarna biru seperti glaucophan. Nah, artinya apa? Di sini pada fasies ini kita bisa mendapatkan mineral-mineral yang khas seperti glaucophan yang saya sebutkan tadi. Artinya kita bisa menduga bahwa daerah tersebut dahulunya merupakan daerah subduksi. Nah, tapi pertanyaan kenapa sekarang berada di darat? Artinya apa? Sekarang palung kita berada di selatan Jawa, tapi dulunya ada di Kebumen atau di Karang Sambung. Nah, itu penjelasannya harus bisa menginterpretasikan sampai ke tanah itu. Nah, ini contohnya, ini ada blueschist fasies ya, pada lingkungan temperatur rendah tapi tekanan tinggi. Kemudian ada yang ekologit sampai ke bawah lagi. Ini ada fasies yang zeolit ya, dari zeolit tadi, zeolit, greenschist, amfibolit. Ini tekanan dan temperaturnya mengikuti gradien geothermal yang normal, tapi semakin ke bawah dia semakin panas. Nah, ini fasies metamorfisme dengan mineral indeksnya, sama seperti yang saya sebutkan tadi bahwa mineral-mineral silimanit, kyanit, staurolit ini dan seterusnya, dia hanya akan terbentuk pada temperatur ini saja. Artinya kalau kita mendapatkan silimanit, tidak akan mungkin kita mendapatkan mineral tersebut pada fasies blueschist atau fasies zeolit. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah sama seperti sebelum-sebelumnya. Ini cara kita mendeskripsikan batuan yang ada di lapangan. Tapi nanti tolong ketika Anda melakukan deskripsi jangan membuang-buang kertas seperti ada warna, ukuran mineral. Langsung saja dibuat seperti paragraf. Misalkan kita memberikan kode ST.1, langsung saja warnanya misalkan putih abu-abu, ukuran mineral 1 mm sampai 1,5 mm, equigranular, foliasi, homeoblastik, homeoblastiknya adalah granoblastik, langsung seleti. Nah, seperti itu. Jadi semakin singkat, karena semakin singkat semakin bagus, tapi informasi yang didapatkan sama. Kenapa? Ketika saya mengatakan itu putih, sudah pasti itu adalah warna ya. Kalau saya mengatakan itu equigranular, sudah pasti ukuran butirnya atau ukuran kristalnya, ukuran mineralnya sama. Jadi tidak perlu disebutkan lagi itu adalah homogenitas. Ketika saya menyebutkan dia ada foliasi, ya dia berfoliasi. Ketika saya menyebutkan dia granoblastik, berarti tekstur dari batuan itu adalah granoblastik. Sehingga tidak perlu disebutkan teksturnya granoblastik seperti itu. Untuk mempersingkat waktu dan tenaga Anda dan buku Anda. Terima kasih. Sekian kuliah dari saya. Semoga apa yang saya berikan ini bisa membantu Anda nanti ketika Anda melakukan pemetaan di Karang Sambung. Jika ada pertanyaan, silakan di komen pada kolom yang disediakan. Terima kasih.